Berani sekali. Kau koki kekaisaran berani hidangkan masakan curian untuk tipu. Yang mulia? Tidak, Yang Mulia. Masih berani membantah? Sup sirip hiu dan telur kepitingmu, dari tingkat kematangan siripnya sampai pembagian telur kepiting, semuanya sama persis dengan masakan sucian. Kau pikir aku buta? Plagiat. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Tak tahu malu kau. Tak tahu malu. Yang Mulia, masakan ini benar karya orisinal hamba. Hamba jamin dengan nyawa, tak ada dusta sedikit pun. Baginda, Kalau bukan plagiat, kenapa masakanmu bisa sama persis dengan milik Nona Sucian? Apalagi, selalu masakan Nona Sucian yang dihidangkan dulu. Menipu kaisar, hina kekuasaan kerajaan, pantas dihukum mati. Benar, hukum mati. Hukum mati, hukum mati. Hukum mati, hukum mati, hukum mati, hukum mati. Hukum mati, hukum mati. Yang Mulia, tolong selidiki. Yang Mulia, selidikilah, aku tak berbohong. Kakak, aku tahu kakak ingin menang di kompetisi masak langit, tapi engkau tak boleh jiplak masakan adikmu. Justru kau yang jiplak masakanku. Aku Ayah, Anak durhaka, kau mau celakakan seluruh keluarga Su? ayah, aku benar-benar difitnah. Aku tidak. Ayah yang mulia sudah murka. Kalau tidak diajar baik-baik, bisa-bisa kita ikut terseret. Betul, ayah. Lagi pula dia orang tak penting di keluarga kita. Yang Mulia, hamba gagal mendidik anak. Hari ini pasti akan memberi jawaban yang memuaskan. Ambil tongkat, aku akan menghukumnya sendiri. Ayah, aku benar-benar tidak menjiplak. Percayalah padaku. Kumohon percayalah. Pergi, masih berani membantah. Hari ini kubunuh kamu, anak durhaka. ayah, jangan pukul kakak lagi. Kakak tubuhnya lemah. Kalau dipukul lagi bisa. Aduh, jangkian pengacau seperti ini lebih baik mati. Benar, anak durhaka ini mati pun tak sayang, sekalipun terbunuh. Itu takdir. Hari ini kubunuh kamu. Kenapa kalian tidak percaya? Aku benar tidak menjiplak. Kenapa ini tempat kompetisi masak langit. Kompetisi masak langit segera dimulai. Silakan bersiap. Aku bangkit dari kematian. Sucing keluarga bagaikan satu tubuh. Nanti saat lomba mulai, kamu harus bantu Kianer. Kalau mempermalukan Kianer, jangan salahkan ayah. Tak peduli hubungan ayah anak. Kakak, Di kehidupan sebelumnya, aku mati karena difitnah. Tak satu pun dari kalian yang membelaku, bahkan memukulku sampai mati. Di kehidupan ini,
Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian untuk selamanya. Ayah, lihatlah. Anak haram ini bahkan tak mau menolong adiknya sendiri. Sia-sia saja ayah membawanya pulang dulu. Anjing pun lebih tahu terima kasih darinya. Qian, meski bukan anak kandungku, dia memang penurut dan baik hati. Sedangkan kau, serigala bermata putih ini, yang hidup liar di luar selama belasan tahun, sama sekali tak bisa dijinakkan. Tak peduli bahkan pada ikatan saudara. Penurut dan baik hati. Kuharap mata kalian belum kabur sampai terbutakan olehnya. Kakak, bisa-bisanya kau berkata seperti itu pada ayah dan ibu. Kau dasar perempuan hina, berani-beraninya kau memukul adik. Memangnya aku memukul wanita bermulut manis berhati ular ini, supaya kalian bisa melihat wajah aslinya. Chen, kau baik-baik saja? Baik-baik kakak kedua. Jangan salahkan kakak. Ini salah Qian. Su Jing, atas dasar apa kau memukul Chen? Memukulnya kenapa? Sejak aku kembali ke keluarga Su, bukankah aku sudah banyak berkorban untuknya? Kalian lebih percaya pada orang luar daripada percaya padaku. Darah daging kalian sendiri, begitu? Kakak, aku tahu kau cemburu padaku. Anak angkat, tapi dapat kasih sayang ayah dan kakak. Kalau memang marah, serang saja aku. Jangan salahkan ayah dan kakak. Kau tahu, cara kau pura-pura nangis bikin mual. Su Jing, kau benar-benar tak tahu aturan. Kau tuli, dia sendiri yang minta dipukul. Tamparan ini putuskan hubungan ayah anak kita. Mulai sekarang, kalau mau menghukumku, mustahil. Baik, kau masih berani membantah? Dulu kupikir, asalkan aku patuh dan manis, kalian akan mencintaiku. Tapi ternyata aku salah. Bagi keluarga Su, aku tetap orang luar. Sedangkan anak angkat ini, barulah mutiara di telapak tangan kalian yang sebenarnya. Mulai hari ini, aku dan keluarga Su tak ada hubungan lagi. Su Jing, dalam kompetisi masak langit ini, Yang Mulia izinkan koki rakyat ikut. Ini kesempatan emas Kian untuk mengharumkan nama keluarga. Kamu sebagai anggota keluarga malah buat masalah sekarang. Kalau tidak mau bantu, keluar. Cepat pergi. Tanpa kamu si pembawa sial, adik tetap bisa menang. Kalau begitu aku mundur. Kak, pikirkan matang-matang. Kompetisi ini menyangkut kehormatan keluarga Su. Jangan sampai kak mundur. Memaksa saya ikut, tentu saja dia sebelumnya menang dengan menjiplak keterampilan memasak saya. Qian, abaikan dia. Keluarga Su tetap bisa tanpa dia. Tidak masalah. Baiklah, nanti kita lihat siapa yang menang di kompetisi masak langit. Ayo. Kali ini, saya akan buktikan diri dengan keterampilan memasak. Kak, kenapa tiba-tiba berubah drastis? Yang Mulia tiba. Panjang umur Yang Mulia. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Qian, kami paling paham keterampilan memasakmu. Hari ini pasti akan bersinar. Semangat! Di kehidupan sebelumnya, kalian mengira saya hanya penjiplak. Di kehidupan ini, saya akan buktikan kemampuan sendiri. Rakyat butuh makanan. Hari ini diadakan kompetisi masak langit. Baik koki kekaisaran maupun koki rakyat, semua bisa tunjukkan kemampuan. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai koki langit baru. Kompetisi ini punya dua tema, hasil gunung dan hasil laut. Dua tugas ini. Pilih salah satu. Waktu, 4 batang dupa. 4 batang dupa. Siap. Di kehidupan sebelumnya, Su Qian dan saya pilih hasil laut.
Dia gunakan hidangan saya untuk menuduh saya menjiplak. Di kehidupan ini, saya akan buat hidangan terkenal hasil gunung. Hati naga dan sumsum phoenix. Mari buat kaldunya dulu. Siapkan ham dan kerang kering. Ini masakan apa? Menjawab Li Gonggong, saya ingin membuat hidangan istimewa. Pertama, pakai ham dan kerang kering, dan tendon rusa untuk kaldu. Kenapa dia lagi sama dengan saya? Bahkan bahannya juga tahu? Aduh, kenapa saya tidak sengaja bocorkan bahannya? Tapi kompetisi ini mengharuskan setiap peserta menyajikan kreasi sendiri. Seharusnya tak ada yang meniru saya. Kakak masak apa? Jangan-jangan sama dengan saya? Kebetulan sekali. Tidak boleh. Saya tak boleh ulangi kesalahan. Cuma koki kekaisaran. Kita semua tahu aturannya. Tak perlu curi ilmunya. Benar, masih menyembunyikannya. Kebesarannya tak kalah dari Nona Su kedua. Aduh, jangan omongin kakak. Sebagai koki kekaisaran, pasti ingin menang. Tak mau malu kan? Li Gonggong, saya belum siap. Belakangan ada kabar burung. Kamu jadi koki kekaisaran karena plagiat. Kompetisi ini, kamu harus buktikan diri, atau berarti menipu yang mulia. Itu dosa berat, bisa dipenggal. Ya. Dia menduga cuma mengintip bahan pilihanku. Bahan bisa dilihat, tapi teknik pisau tak bisa ditiru. Wah, koki kekaisaran Su pamer teknik pisau? Banyak gaya. Kurasa dia sadar tak bisa kalahkan Sukian. Jadi andalkan teknik. Su Chen itu, amatiran, pegang pisau saja goyah, pasti tak bisa tiru teknik pisauku. Teknik memotong jas hujan. Ini jelas ahli berpengalaman. Betul, tanpa latihan 15 tahun, pergelangan tak bisa sekuat ini. Masih anggap aku... Wah, tak disangka koki rakyat punya keterampilan pisau sehebat ini. Setiap iris tipis seperti sayap capung. Sukian, kau koki dengan teknik pisau terbaik yang kulihat dalam belasan tahun. Bagus, bagus. Awalnya teknik pisaunya kaku, bagaimana dalam beberapa hari bisa setara denganku? Lapor, Li Gonggong. Kompetisi masak langit ini pesertanya banyak. Khawatir akan ada hidangan yang sama. Agar tak dituduh menjiplak, jadi aku lebih fokus pada teknik pisau. Baik. Ini tak mungkin sama. Lihat cara motongnya. Bukan cara biasa. Benar, kalau ini bisa dipelajari, pasti dia mencuri ilmu. Apakah di hidup ini aku masih tak bisa lolos dari takdir difitnah? Kakak, kau masak apa? Aku salah bahan. Aku ulang masaknya. Apa? Kau salah bahan? Kok bisa buat kesalahan sepele? Kenapa ini? Aku salah masak, urusanmu apa? Jangan-jangan kau mencuri resepku? Su Chen, abaikan dia. Masakanmu pasti lebih bagus. Betul, Sukian, keterampilan masakmu hebat. Tak seperti orang yang jadi koki kekaisaran karena jiplak. Dia kan kakakku. Aku cuma ingin perhatiin dia. Urus dirimu sendiri. Keterampilan masakmu sudah terbukti. Jangan buang waktu untuknya. Kalian harus cepat. Waktu tinggal 1 dupa. Ya. Sial. Aku harus kalahkan dia. Wah, kenapa Nona Su Chen diam? Ini kompetisi masak langit. Dia tentu harus berpikir dulu sebelum motong. Dia kenapa belum motong? Aku jadi dicurigai. Tinggal setengah dupa. Dia pasti tak sempat.
Bodohnya, aku pasti lebih cepat darimu. Cepatlah. Kali ini dia, Li Gonggong, sudah selesai. Nona Sucian, apa kau menggunakan kaldu metode kuno? Gonggong, benar. Kaldu metode kuno ini, rasa umaminya berlapis, teksturnya kental, jauh lebih unggul. Tapi tekniknya sangat sulit. Dalam waktu sangat singkat, harus beralih dari api besar ke api kecil lalu tertutup. Kau cuma wanita biasa. Bisa sehebat ini, luar biasa. Terima kasih pujiannya. Kakak, apa yang kau buat? Kakak, kau sama denganku? Apa? Yang mulia, sungguh sama persis. Sudah kuduga, Sucing ini tak punya keahlian asli. Benar sekali. Konon, dulu dia masuk dapur kekaisaran karena curi resep adiknya. Sucing berani. Di kompetisi masak langit, harus tunjukkan keahlian orisinal. Kau berani menipu aku dengan karya plagiat seperti ini. Yang mulia, aku tak bermaksud menjiplak. Masih berani membantah? Dari pemilihan bahan hingga cara memasak, semua persis sama. Pengawal, hukum Sucing 50 cambuk, lengser dari jabatan koki kekaisaran. Buang ke Ningguta. Baik, Yang mulia, ayah, Cepat bantu bicarakan kebaikan kakak. 50 cambukan ini bisa mati atau cacat. Itu salahnya sendiri. Anak durhaka ini memalukan keluarga Su. Dia pantas mati. Benar. Anak durhaka ini sudah kami usir. Mengapa kami harus membela penjiplak tak berguna? Tak perlu ambil risiko untuk orang luar. Jauhilah dia. Cih, cepat usir si bintang sial agar kami tak kena imbas. ayah, ibu. Aku tidak menjiplak. Kenapa tak percaya padaku? Diam. Bukti sudah jelas. Masih berani membantah. Berkelakuan tak pantas di hadapan kaisar sudah dosa mati. Apakah keluarga Su kami harus ikut mati? Aku mengalir darah kalian. Hanya minta kalian membelaku? Segitu sulitnya? Cianer dibesarkan dengan didikan kami, baru jadi putri keluarga Su. Sedangkan kau dibesarkan di desa, gadis kasar tak terdidik. Jangan berharap diakui oleh keluarga Su. Benar. Keluarga Su kami hanya punya satu mutiara keluarga. Kau siapa? Jangan bikin malu di sini. Orang luar tetap orang luar. Dari sananya sudah jahat. Pukul. Lebih baik bunuh dia. Tidak. Aku tak bisa mati begini. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Bagaimana dia mencuri milikku? Mungkinkah Selamat Inang, terikat sistem peniruan keterampilan memasak. Inang bisa mengunci satu karakter, menyalin hidangannya persis. sistem? Aku pilih yang ini. Apa benda itu? Mungkinkah dia berkali-kali bisa meniru hidanganku karena barang jahat itu? Sukian, entah sihir apa yang kau gunakan untuk mencuri keterampilan masakku, tapi untuk hidangan selanjutnya, kau pasti tak bisa menirunya.
Sup ini harum dan lezat sempurna. Permaisuri pasti akan senang melihatnya. Hai pengawal, sampaikan titahku. Anugerahkan Sucian 10 gulung brokat dan dianugerahi ahli masak dan seni 1 papan plakat. Izinkan dia masuk kantor dapur kekaisaran untuk belajar. Gantikan Sucing sebagai koki kekaisaran. Qianer sungguh kebanggaan keluarga Su. Tak terbandingkan dengan anak durhaka itu. Posisi koki kekaisaran tak pantas untuknya. Sucing, kau berani. Koki kecil berani mempertaruhkan nyawa, menantang Sucian di arena hidup mati. Arena hidup mati kalah bisa kehilangan kepala. Sujing gila ya, berani menantang Sucian ke arena hidup mati. Arena hidup mati. Benar. Koki kecil ini untuk membuktikan diri sama sekali tak berniat menjiplak. Rela mempertaruhkan segalanya. Jika dia kalah, membuktikan dialah yang meniruku. Jika aku kalah, aku rela dihukum potong hingga mati. Sudah sampai situasi ini, kau masih menuduh Qiang Qi menjiplakmu? Benar-benar takkan menyerah sebelum melihat bukti. Sukeng, kau apakah bersedia? Kakak, awalnya aku hanya ingin menghancurkan reputasimu. Tak disangka, kau berani mengajukan arena hidup mati. Baik, tepat seperti keinginanku. Yang mulia, karena kakak bersikeras menuduhku menjiplaknya, maka koki kecil ini terpaksa menerima untuk memenuhi keinginan terakhir kakak. Baik. Beta juga ingin melihat dia bisa membuat apa yang istimewa. Sucing, Sukeng, mulai sekarang. Baik. Nama hidangan naga tunggal masuk laut. Buka ikan mas dari punggung, buang tulang besar, biarkan kepala dan ekor tetap tersambung. Ikat badan ikan menjadi bentuk es dengan tali halus. Naga tunggal masuk laut. Aku orang modern yang punya sistem. Selama aku menirumu, menuduhmu menjiplak, maka tetap aku yang menang. Kedua peserta, silakan gunakan waktu sebaiknya. Hidangan siap. Silakan hidangan keduanya. Ayo hidangkan. Sucian, yakin sudah siap? Tentu saja. Aku yang pertama selesai. Kalau masih sama sepertiku, masih dianggap plagiat. Plagiat. Ini naga tunggal masuk laut. Bagus. Inilah putri keluarga Su. Lihat, lihat. Sisik naganya. Jelas terpisah. Hidup seperti asli. Qianer ahli masak sejak kecil. Beberapa jalan liar. Walau mencuri ilmu 10 tahun, tak bisa menyaingi Qianer kami. Bagus. Hidangan naga tunggal masuk laut ini di seluruh kompetisi masak langit termasuk 3 terbaik. Bagaimana mungkin menjiplak? Benar, apalagi sampai menjiplak sampah ini. Sucian, kamu yakin yang kamu buat naga tunggal masuk laut? Tentu saja. Kakak, apa yang kamu buat? Jangan-jangan sama sepertiku lagi? Aku tunggu kalimat ini. Tak akan kuberi kesempatan mencela aku. Karena yang kita buat sama sekali berbeda. Ini sama lagi. Setiap kali Sucian baru selesai, Sucing langsung buat yang sama. Ini jelas plagiat yang disengaja. Ah, binatang terkutuk ini lagi meniru masakan Qianer. Seharusnya dulu tak kubawa pulang durhaka ini. Sucing beraninya kau. Baru saja yang mulia memberimu kesempatan, kau malah berani melakukan plagiat. Kau kira yang mulia tak bisa menghukummu?
Pengawal, Yang Mulia, tunggu dulu. Hidangan ini belum selesai. belum selesai? Maksudmu, yang dihidangkan ini bukan naga tunggal masuk laut? Tentu bukan. Naga cacat yang dia masak tak pantas dibandingkan dengan milikku. Kakak, yang kau buat jelas sama dengan naga tunggal masuk laut ciptaanku. Di depan semua orang, masih berani membantah? Sama dengan setengah jadi milikmu, sampahmu tak pantas. Kau sudah hampir mati, masih saja berlagak kuat. Jelas-jelas yang kau buat sama seperti Sucian. Ternyata memang bukan dididik oleh keluarga Su. Karakternya buruk, selalu berbohong. Sama sekali tidak mewarisi setengah pun dari keluarga Su. Selain membual tentang diri sendiri, menjiplak hidangan orang lain, apalagi yang bisa kau lakukan? Benar juga. Selalu meniru Nona Sucian, tidak malukah kau? Tidak malukah? Pergi sana. Malu. Cepat turun. Turun. Sungguh tak tahu malu, tak tahu malu, turun. Perhatikan baik-baik. Dua ekor naga. Apa yang terjadi? Dua naga bermain mutiara barulah nama sejati hidangan ini? Dua naga bermain mutiara. Benar. Sisik emas terbuka, zirah perak muncul. Kami ucapkan selamat kepada Yang Mulia. Koki langit memegang kuali, menenangkan 8 penjuru. Dua naga menarik kekang kereta, menguasai 4 penjuru. Tata piring mereka berdua tampak serupa, tapi begitu naga Nona Sucing muncul, bagaikan memberi sentuhan terakhir pada lukisan naga, kualitasnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aneh, mungkinkah bukan Sucing yang meniru Sucian, melainkan Sucian yang belajar dari Sucing? Bagaimana mungkin? Sejak kecil Sucian jago masak. Selalu ditiru orang lain. Mana mungkin dia belajar dari orang? Betul. Sucian dapat warisan asli keluarga Su. Mana mungkin belajar dari wanita itu? Pasti dia gagal mencuri ilmu, lalu memfitnah. Wanita ini, entah pakai cara apa, meniru hidangan adik. Wanita ini tak punya kemampuan, cuma jago trik licik. Inilah keluarga bodohku. Sukian, kau masih keras kepala? Bukan kau yang meniruku? Kakak, jangan asal bicara. Jelas-jelas kakak yang meniruku. Aku menirumu? Aku masak 2 naga bermain mutiara. Yang kau buat cuma setengah jadi, naga tunggal masuk laut? Berani-beraninya kau pura-pura di sini. Kakak yakin lihat dengan jelas? Adik juga masak 2 naga bermain mutiara. Dan adik yang selesai lebih dulu. Apa? Apa? Nona Sucian, di dalam hidangan masih ada 1 naga. Mungkinkah tadi tidak lihat jelas? Sudah kuduga, Nona Sucian begitu hebat masaknya. Mana mungkin meniru si sampah itu? Kenapa bisa begini? Aku jelas melihatnya. Dia hanya mengukir naga cacat. Kakak, kapanpun kamu menyelesaikannya, hidanganku akan otomatis menjadi sama persis dengan milikmu. Kamu pasti kalah. Apakah ilmu silangnya bisa membuat hidangan otomatis diperbaiki setelah selesai? Sudah kubilang, keterampilan memasak Kianer pasti jauh di atasnya. Masih berani bilang Kianer meniru kamu. Tidak tahu malu ya? Kakak, kalau keterampilan memasakmu benar-benar payah, adik bisa ajarimu secara pribadi. Mengapa harus di acara penting seperti hari ini melakukan plagiat? Justru kamu yang meniruku. Kakak, kamu bilang aku menirumu, kalau begitu tunjukkan buktinya. Semua yang hadir melihat aku yang selesai lebih dulu, dan hidanganmu sama persis denganku. Iya, tunjukkan buktinya. Kamu harus punya bukti, baru boleh bicara, kan? Iya, tunjukkan bukti maling teriak maling. Ternyata cuman penipu kelas rendah yang hanya bisa menjiplak. Tidak tahu malu, turun. Cepat turun. Kakak, aku tahu kamu selalu menyalahkan ayah dan ibu karena tidak mengumumkan identitasmu. Tapi kamu tidak bisa dengan menjiplakku merusak reputasi keluarga Su untuk melampiaskan amarah. Jika ada masalah kita bicara baik-baik, aku pasti akan memohon kepada ayah dan ibu untuk memberimu pengampunan. Wajahmu yang dibuat-buat ini sungguh memuakkan. Kamu, siapa yang izinkanmu menyentuh Kianer? Kamu sungguh noda bagi keluarga Su. Cener tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Asalkan kakak bisa merasa lebih lega, aku rela. Kamu perempuan ini. Kianer selalu memikirkanmu. Tapi kau jadikan dia sasaran kemarahanmu. Kamu masih punya hati nurani tidak?
Bunda, jangan bilang begitu. Aku mengerti kakak. Kakak hanya dibutakan oleh kecemburuan. Sebenarnya hatinya tidak jahat. Dia hanya terlalu ingin pengakuan dari kalian. Kakak, kembalilah ke jalan yang benar. Akui semuanya. Lihatlah. Betapa patuh dan bijaknya Kianer. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Membalas budi dengan kejahatan. Cepat minta maaf pada Kianer. Aku tidak akan minta maaf. Tidak mau minta maaf, baik. Hari ini, atas nama leluhur, akan kubersihkan aib keluarga ini. Ayah, bunda, aku tidak... Diam! Aku tidak punya anak perempuan serakus dan egois sepertimu. Bahkan menjiplak. Sia-sia saja dulu aku pergi sendiri ke rakyat jelata hanya untuk menjemputmu pulang. Tak disangka kau tetap tak bisa mengubah kekasaran bawaanmu ini. Ayah, aku benar-benar tidak menjiplak. Aku tidak... Kalau begitu, maksudmu Kianer yang menjiplak masakanmu? Selalu begitu. Dari dulu selalu begitu. Kami hidup bersama belasan tahun. Dia selalu memikirkan kita, tanpa mengharapkan imbalan. Dasar egois, tak berguna? Bahkan berani berkata Kianer menirumu, kau pantas? Sejak Kianer masuk keluarga Su, guru terbaik mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Musik, catur, kaligrafi, lukisan, puisi, tata krama, masak, semua dikuasainya. Bisa disebut gadis terhormat sejati. Sedangkan kau tinggal di jalanan bertahun-tahun, jadi penuh aura kasar. Bisa apa? Di kehidupan sebelumnya, awal 20-an, baru dikembalikan ke keluarga Su. Saat itu, sucian bahkan yang paling sederhana, kentang serut tak bisa goreng. Tapi setelah aku kembali, masaknya melonjak, terkenal di seluruh kota. Sangat mencurigakan, orang tajam langsung paham saat memikirkannya, tapi mereka tak mau mendalami. Yakin dia jenius sejati. Baiklah. Dulu aku bodoh. Selalu ingin pengakuanmu. Sekarang pengakuanmu yang murah, tak ku mau lagi. Jangan bilang dibanding Kianer. Bahkan anak perempuan rakyat biasa lebih baik daripadamu. Kurang ajar. Berani melawanku? Ayah, jangan marah. Jangan salahkan kakak. Kianer, kamu masih kecil. Tidak mengerti. Pikiran busuk orang-orang tertentu. Yang lahir di rakyat jelata memang bejat. Lihatlah Kianer, sungguh patuh dan mengerti. Sampai sekarang masih membela kamu. Kamu penuh aura kasar pasar, hanya tahu membalas budi dengan kejahatan. Memiliki adik seperti kamu, hanya membuatku merasa jijik. Jangan katakan lagi aku ada hubungan denganmu. Aku juga tidak mau kakak seperti kamu. Berani membantah? Kamu menjiplak Kiangxi. Bukankah ingin menghancurkannya? Kamu benar-benar jahat. Aku jahat? Jelas dia yang ingin mencelakaiku. Dia mencuri karyaku, mencuri keluargaku. Sekarang bahkan ingin merebut segalanya dariku, merebut nyawaku. Mencelakaimu? Kianer sehari-hari, semut pun tak tega menginjak. Mana mungkin mencelakaimu? Kakak, aku tahu kakak cemburu. Ayah dan ibu menyayangiku. Jika kakak benar-benar tak bisa menerima, agar kakak dan ayah ibu bisa berdamai, aku rela meninggalkan keluarga Su. Kianer, Kiangxi, kamu adik terbaik kami. Yang harus pergi adalah wanita berhati ular dan kalajengking ini. Benar. Anak durhaka ini, cepat pergi dari sini. Dia anak kandungmu. Aku bukan? Kakak, kumohon. Orang tua kandungku sudah lama meninggal. Sekarang ayah dan ibu, juga para kakak, adalah keluargaku yang sebenarnya. Aku tak mau meninggalkan mereka. Aku tak mau sendirian lagi. Aku mohon, jangan fitnah aku lagi. Jangan menjiplak lagi masakanku. Kianer, kaulah anak kandung ibu. Benar, Kianer. Kamilah keluargamu. Tak perlu kau memohon pada orang seperti ini. Kianer, kami akan melindungimu dengan baik. Sucing,
Berhentilah menjebak Kianer. Dengar baik-baik. Segera mengaku pada Yang Mulia tentang penjiplakanmu. Lalu bunuh dirilah. Kau sungguh ayah kandungku. Kau malah demi anak angkat ini menyuruh anak kandungmu mati. Itu karena kau pantas mati. Siapa suruh kau berkali-kali memfitnah adikmu? Kianer, Kau menuai akibat perbuatanmu sendiri. Cepat pergi dari sini, jauhkan aib dari keluarga Su. Wanita sial, matilah. Matilah. sudah. Sucing. Hari ini adalah kompetisi masak langit. Jangan tunda acara karena kau sendiri. Segera akui semuanya pada Yang Mulia. Ayah, tolonglah bicarakan yang baik untuk kakak. Mungkin dia masih bisa selamat. Inilah Qian Qian. Di saat seperti ini, dia masih membelamu. Tapi kau terus menyangkal dan memfitnahnya. Di manakah nuranimu? Kianer, ayah hanya punya kamu satu anak perempuan. Dia mati atau hidup, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Aku juga tidak punya ayah sepertimu. Tidak punya ibu sepertimu. Tidak punya keluarga sepertimu. Tentu saja, dari awal sampai akhir kami juga tidak mungkin mengakui dirimu sebagai anak. Ibu, jangan bilang begitu. Kalau ibu bilang begitu, kakak akan sangat sedih. Hanya menyatakan fakta, ibu hanya punya kamu satu anak. Urusi dia buat apa? Baik. Karena kalian sama sekali tidak seperti orang tua, tidak seperti keluarga, maka keluarga Su ini lebih baik tidak ku kembali. Kakak, jangan gegabah. Ayah, ibu, dia tidak sengaja berkata begitu. Dia melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Tidak sengaja. Untuk kebaikanku, dua kakak kandungku menganggapku aib. Ibuku yang baik terus memanggilku orang jahat. Ayahku yang baik hanya bisa melihatku mati tapi tak mau ucapkan satu kata pun. Kurasa di keluarga Su hanya aku orang asing. Di kehidupan sebelumnya, kucurahkan segala tenaga hanya untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Apakah mereka benar-benar keluarga sedarahku? Tapi kenapa tak ada rasa sayang dan perhatian padaku? Apakah aku begitu dibenci? Mereka yang diakui selalu Sukian, selalu dia. Oh begitu. Ternyata semua yang kau lakukan hanya untuk pengakuan kami. Ku beritahu kau mustahil. Kau ini seharusnya dulu aku mencekikmu dengan tanganku sendiri daripada kau menyakiti orang. Dan masih mengharapkan pengakuan orang tua. Jika bukan karena kau tak berguna, apakah orang tua tak mau mengakuimu? Kau hanya selalu menyalahkan orang lain. Kenapa tak kau renungkan sendiri apa kontribusimu untuk keluarga ini? Kini masih ingin menggunakan status untuk pamer licik sekali kau. Tidak seperti Kianer yang begitu polos dan manis. Aku licik, dia polos dan manis. Baik. Kalau kalian begitu suka anak angkat ini, simpanlah baik-baik untuk rawat kalian sampai akhir. Hari ini, mohon Yang Mulia dan semua yang hadir menjadi saksi. Aku, Sucing, meninggalkan keluarga Su untuk selamanya. Dan dengan mereka memutuskan hubungan keluarga. Anak durhaka. Kau tidak tahu balas budi, kau. Mulai sekarang, aku Sucing dengan keluarga Su tak ada hubungan lagi. Berani-beraninya usul putus hubungan. Kau rasa malu belum cukup? Ayah ibu baik sekali padamu. Hati nuranimu hilang? Sejak aku kembali, kalian pernah peduli? Tahu aku tinggal di mana? Tahu aku makan apa? Sedangkan dia sedikit flu, langsung kalian jaga. Saat aku sakit, kalian tanya, peduli? Ini baik untukku? Kakak, kau tahu, toko sibuk. Makanya, Cukup. Aku sudah lihat jelas, selama bertahun-tahun ini,
Semuanya sudah jelas. Lagi pula, akulah putri tertua sah keluarga Su. Di sini bukan tempatmu bicara. Sudah. Qian selalu pikirkanmu. Kau tak hargai, sudah. Kau malah sakiti hatinya. Hati nuranimu begitu kejam. Kau... Sucing, minta maaf pada adik. Kalau dia sakit hati, kubunuh kau. Minta maaf. Suruh aku minta maaf, lebih baik aku mati. Dasar anak durhaka. Ayah, tenanglah. Aku baik-baik saja. Sedikit teraniaya sungguh tak apa. Kakak ingin memarahiku. Biarkan saja dia memarahiku. Aku teraniaya sedikit. Sungguh tak apa. Kakak hanya terlalu ingin diakui kalian. Jika tidak, mana mungkin dia menjiplak masakanku hanya untuk hari ini mendapat pengakuan kalian? Seseorang yang hanya bisa menjiplak, tak punya keahlian sejati, masih mengandalkan keluarga Su untuk mencari popularitas, masih ingin buktikan kemampuan? Dia punya apa? Sucing, jika bukan karena kebaikan yang mulia, mana mungkin kau berani semena-mena? Kompetisi masak langit ini, jika kau tahu diri, segera mundur. Lagi pula, Yang Mulia telah berkata, masakan Qianer sangat dipuji Yang Mulia. Kehormatan seluruh keluarga kini bergantung pada Qianer. Kau, anak yang ditelantarkan, terima hukuman dengan patuh adalah akhir terbaikmu. Sujing, tadi aku telah kuberi kau cukup waktu untuk berpesan terakhir. Tapi, kesabaranku terbatas. Pengawal, seret dia. Tunggu dulu. Master Wuji, Hamba menghadap Yang Mulia. lepas. Master Wuji. Mungkinkah itu sang juara 3 kali berturut-turut dari kompetisi masak langit kepala koki kekaisaran? Lebih dari itu, saat ulang tahun ke-80 Nenek Agung, bahkan Kaisar pendahulu memujinya sebagai yang tak tertandingi. Master sudah sepuh. Tak perlu banyak tata krama. Master, sudah kusuruh orang antar Anda pulang menikmati masa tua. Lalu ada urusan apa hari ini? Hamba masih khawatir. Soalnya kompetisi masak langit ini menyangkut reputasi kuliner negara naga. Tak boleh ada sedikit pun kesalahan. Selera anak muda sekarang masih kurang kedewasaan. Master tak perlu khawatir. Keterampilan memasak Sukian sudah kulihat. Sangat luar biasa. Yang Mulia, baru saja hamba mengamati dari bawah dan menemukan ada yang janggal. Terburu-buru ambil kesimpulan, tampaknya masih terlalu awal. Ada yang janggal? Menurutku, keterampilan Nona Sucing cukup berbakat. Hamba mohon pada Yang Mulia untuk adakan pertandingan ulang. Pemenangnya akan hamba terima sebagai murid langsung. Soalnya bakat seperti ini jarang ada di dunia. Mohon Yang Mulia mengizinkan. Yang Mulia yang arif, koki kecil ini tak bermaksud menjiplak. Mohon Yang Mulia berbelas kasih, beri kesempatan lagi. Dari mana datangnya kakek ini? Berani-beraninya rusak rencanaku. Baiklah. Kalau Master sudah berkata begitu, Beta akan buat pengecualian. Tapi jika ada lagi lain kali, akan langsung dihukum mati. Saya percaya. Emas tak takut dibakar. Hai pelayan, siapkan semua bahan terbaik dari dapur kekaisaran. Pertandingan dimulai sekarang. Master Wuji ini adalah kepala seni masak negara naga. Kalau bisa menjadi muridnya, bisa dapat kesempatan memimpin kantor dapur kekaisaran. Benar, menjadi murid Master Wuji adalah kehormatan besar. Bagaimana kita bisa dapat kesempatan ini? Dengan kemampuan Qianer, mengalahkan wanita ini hanya sekejap mata.
Cepat perintahkan, suruh bawahan bersiap. Setelah kompetisi selesai, langsung pulang. Untuk Kianer, adakan pesta kemenangan. Selamat, selamat, selamat. Ayah, tenang saja. Anakmu sudah sewa seluruh restoran. Bahkan undangan ucapan selamat untuk para pejabat sudah siap. Hahaha. Pesta kemenangan, menurutku lebih baik diubah jadi pesta duka. Selagi masih ada waktu, Diam! Kau serigala tak tahu terima kasih. Kau mau kutuk Kianer kami? Tidak mungkin. dia pasti kalah. Nantikan saja. Kau pikir dirimu bisa mengalahkan Sucian? Bermimpi di siang bolong. Karena kau cuma bisa meniru masakanku, aku punya cara untuk melawan. Yang mulia, hamba mohon satu hal. Katakan, Hamba butuh seorang asisten. Berani-beraninya minta asisten dari Yang Mulia. Layakkah kau? diizinkan. Kamu bantulah dia. Koki kecil. Perintah dilaksanakan Yang Mulia. Aku tak masak sendiri, tapi suruh orang lain ikuti resepku. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Lomba dimulai. Kau bintang sial, mau mati sendiri tapi menyeretku ikut celaka. Mustahil kau menang lawan Sukian. Kau cuma perlu lakukan apa yang kukatakan, sampai detail terkecil. Kau suruh aku ikuti perintahmu? Kemampuanmu tak sebaik aku? Masih mau perintah aku? Yang Mulia menyuruhmu membantuku. Apakah hukumannya menolak perintah kaisar? Perlu kuingatkan? Dengarkan baik-baik. Selama kau ikuti caraku, pasti menang. Kau juga akan terkenal karena ini. Terkenal? Kau tak celakakan aku saja sudah untung. Sudah, aku sial. Aku ikuti caramu cukup? Sukian, kau suka meniru hidanganku kan? Silakan tiru. Pemilik mau tiru hidangan ikan tanpa kepala? Ikan tanpa kepala. Kok ada masakan namanya begini? Sudahlah, tak peduli lagi. Pokoknya, meniru pasti tak salah. Kau sedang apa? Hidangan tanpa kepala ini pantangan besar. Ikan utuh tanpa kepala, ayam bebek terpenggal, ini tak boleh ada di meja makan. Apalagi, hari ini kompetisi masak langit. Aku tahu. Aku sengaja perlihatkan. Kau... Bahkan dasar seperti hidangan tanpa kepala saja tak tahu. Aku pura-pura masak hidangan lain untuk kau tiru. Lalu koki lain yang masak hidangan aslinya. Lihat, kau bisa apa? Sucian lagi ngapain? Tak jelas. Aduh, Sucian ngapain sih? Kita tak perlu khawatir. Dia punya caranya. Jangan ganggu konsentrasinya, biarkan dia bekerja. Dengan kemampuan masaknya, pasti aman. Hanya wanita ini tak punya skill. Khawatir dia main curang, ganggu Sucian. Sup panjang umur tanpa batas. Harus pakai kura-kura danau Tai usia 3 tahun, dipadu jamur salju Gunung Kunlun. Seperti ini. Tak boleh ada sedikit pun salah. Katanya, dia jadi koki kekaisaran karena menjiplak Sukian. Kok beda ya dengan yang kudengar? Ah, sudahlah. Aku juga mulai masak hidangan Sucian nanti. Hati babi dianggap najis, tidak boleh disajikan di jamuan resmi. Ini pengetahuan dasar. Adik, kau tahu? Roti kukus persik umur panjang, jika pewarna tidak merata, akan tampak seperti darah. Itu dianggap kutukan menjadi roti kukus berdarah. Kau pikir dengan tambah beberapa hidangan bisa hindari sistemku? Berapapun kau buat, aku akan meniru semuanya satu persatu. Apa yang Sucing lakukan di sebelah sana? Misterius sekali. Urusi dia buat apa? Bisa apa dia? Tapi Nona Sucian baru sebentar sudah tamat 3. Hari ini kita mendapat hiburan. Hahaha, bagus, bagus. Hebat, hebat. Ini baru anak emas keluarga Su. Mana seperti sampah-sampah itu. Benar. Kemampuan Kianer kami, mana bisa dibanding si serigala tak tahu balas budi. Soalnya, seumur hidup cuma bisa menjiplak karya orang. Di dalamnya, tak punya keahlian sungguhan.
Setelah kompetisi besar hari ini, Yang Mulia pasti beri hadiah besar. Ayah, nanti mungkin jabatan ayah bisa naik lagi. Kak, kurasa kamu masih terlalu hati-hati. Peristiwa hari ini telah menarik perhatian Master Wuji. Menurutku, bukan hanya posisi ayah yang akan naik. Seluruh keluarga Su akan ikut terangkat namanya. Haha. Sedangkan wanita ini, dia telah membuat kekacauan besar. Kurasa dia pasti mati. Tertawalah. Nikmati sisa waktumu untuk tertawa. Sebentar lagi, kalian akan menanggung akibat karena kebodohan kalian. Si bodoh ini masih sempat tertawa. Dia tak sadar nyawanya akan segera melayang. Aku selesai. Aku selesai. Hahaha. Cepat sekali. Astaga. Dalam waktu sesingkat ini, 3 hidangan kekaisaran sudah selesai. Memang pantas Nona Sucian. Benar-benar jenius. Kak, aku selalu lebih cepat darimu. Sistem membantuku bisa selesaikan 3 hidangan sekaligus. Sedangkan kamu hanya bisa buat 1 dengan lambat. Pasti akan dicap sebagai penjiplak. Teruslah berpura-pura. Hari-hari baikmu hampir berakhir. Karena Nona Sucian yang selesai lebih dulu, maka silakan Yang Mulia dan Master Wuji mencicipi. Wah, kakak, kerjanya lambat sekali. Dengan kemampuan segini, pantas saingi aku? Kurasa kamu buru-buru ingin mati. Sudah diambang kematian, masih ngotot. Kau takkan bisa membersihkan namamu dari tuduhan plagiat sampai mati. Hidupmu hanya akan dihabiskan dengan cap sebagai peniruku. Meniru? Kau yakin kita memasak hidangan yang sama? Tidak sama. Tadi kau jelas-jelas tidak masak ini. Adik, masa indahmu sudah berakhir. Kenapa berbeda? Jangan-jangan dia tahu aku punya sistem yang bisa meniru masakannya? Ada apa, adik? Memang cepat memasaknya? Sayangnya. Kecepatan saja tak cukup. Kalau rasanya tak enak, tetap kalah. Kalau sampai buat hidangan terlarang dalam lomba, nyawamu bisa melayang. Tidak mungkin. Dia orang zaman kuno, mana mungkin paham sistem dari zaman modern. Dia pasti cuma pura-pura kuat. Sucing, jangan berlagak di sini. Jangan kira aku tak tahu kau masak hal yang sama denganku. Dengan trik licikmu, kau ingin menakutiku, kau belum levelnya. Bagus. Yang Mulia dan Master Wuji segera akan mencicipi masakan Kianer kami. Keluarga Su akan segera berjaya. Tinggal menunggu waktu. Tepat sekali. Putri kami Cian memang membanggakan. Tidak seperti si perempuan kecil itu yang cuma bisa meniru karya Cian. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan sendiri gadis jenius kebanggaan kalian terbongkar. Perempuan ini jelas setiap kali Kian yang selesai duluan. Dia malah balik menuduh, bilang Cian yang menirunya. Memuakan. Ternyata dulu mengusirnya dari rumah keputusan paling benar. Kakak, di depan umum, semua orang sudah lihat aku yang selesai duluan. Kau tunggu saja, terus memikul tuduhan plagiat ini. Kenapa masakan yang baru jadi dibuang? Sudah capek-capek masak, tapi tidak dikumpulkan. Kamu masak cuma untuk dipamerkan, malah suruh aku buat hidangan lain. Sungguh tidak masuk akal. Apa katamu? Ini Dia tadi buat banyak. hal-hal aneh, lalu suruh aku buat hidangan lain. Aku juga tidak paham. Apa? Iya, betul. Cuma 3 ini. Tadi dia juga komat kami soal hati babi, roti kukus berdarah, masakan pemenggalan kepala, kata-kata sial semacam itu. Apa ini semua cuma buat pertunjukan? Buat kulihat, Tentu. Bukannya kamu suka meniru? Silakan tiru sepuasnya. kenapa bisa begini? Tunggu, Ada apa? Merasa bersalah? Barusan kamu yang bersumpah sudah selesai. Biarkan Yang Mulia, orang tuamu yang baik, dan semua orang menilai kemampuan aslimu. pergi, menyingkir. Tunggu, hidangan itu tidak bisa. Kenapa, Nona Sucian? Aku, masakanku belum selesai. Belum selesai? Barusan di depan semua orang,
Kau umumkan pada Yang Mulia sudah siap. Jangan-jangan berani menipu Yang Mulia? Sucian, kenapa tidak berani tampilkan hidanganmu? Sudah selesai atau belum? Aku, Tentu dia tidak berani. Karena di dalam ini penuh dengan pantangan besar perjamuan. Pantangan besar. Tadi kita sudah saksikan keahlian memasak Nona Sucian. Mana mungkin buat kesalahan dasar begitu. Malah ada orang yang tak punya kemampuan, tapi memfitnah orang lain. Tindakan hina. Benar, itu dosa besar yang patut dipenggal. Sukian itu ahli, bukan seperti kamu wanita penjiplak. Sucian. Yang Mulia, ampun Yang Mulia. Hamba hanya... Iya, kakak adalah koki kekaisaran. Jika hasilnya terlalu buruk, bisa mempermalukan kantor dapur kekaisaran. Jadi, mohon izin untuk memperbaikinya. Takut aku kalah terlalu memalukan. Situasi sudah begini. Kau masih tak mau mengakui plagiatmu? aku tidak. Ah, Cianer. Kau bodoh. Jangan terpengaruh wanita itu. Memalukan itu urusannya. Dia pantas. Benar adik seperguruan, kau pasti menang. Tunjukkan karya besarmu pada Yang Mulia dan Master Wuji. Ini kesempatan emas jadi murid Master Wuji. Iya, Kianer. Si durhaka ini selalu melawanmu. Buat apa kau membalas kejahatan dengan kebaikan? Dengarkan ayah. Tunjukkan kemampuan aslimu pada semua. Tunjukkan hidangan. Aku sangat tak sabar melihat ekspresi kalian saat tahu putri kebanggaan kalian ternyata penjiplak. Jangan buang waktu. Kau tak berani membuka? Ku bantu buka. Jangan. Kau tak berani? Ku bantu. Tidak, jangan dibuka. Kenapa ini? Sudah diangkat, masih tak bisa dibuka? Kau takut ketahuan? Itu untuk jaga harga dirimu. Sucian selalu memikirkanmu, tapi kau justru memfitnahnya. Hati nuranimu sudah hilang. Memikirkan aku? Kau merebut keluargaku, mengambil hidanganku. Sekarang bahkan ingin merebut segalanya dariku. Inikah yang kau sebut memikirkan aku? Bajingan, sampai sekarang kau masih memfitnah. Kau tidak tahu malu? Sucian memberimu jalan keluar, kau malah semakin menjadi. Baiklah. Biarkan dia membukanya. Kalau dia benar-benar berbakat. Kenapa takut membuka? Sucian terus mengelak. Jangan-jangan kita salah sangka pada Sucing? Ya, kalau tak bersalah, kenapa tak berani buktikan di depan umum? Sudahlah, biarkan orang tua ini yang membukanya sendiri. Tidak. Ini roti kukus? Ini apa? Apa? Kompetisi masak langit. Malah pakai roti kukus sebagai persik umur panjang? Bukan. Ini bukan persik umur panjang. Dilihat dari luar, ini roti kukus berdarah. Dalam legenda, digunakan untuk mengutuk keluarga kerajaan, pertanda sial besar. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia, mohon lihat. Koki kecil. Hanya ingin membuat persik umur panjang untuk memberi selamat pada Yang Mulia. Sama sekali tidak ada niat jahat. Kurang ajar. Ini tabu, yang bahkan orang biasa tahu. Kau yang sudah lama jadi koki, mana mungkin tidak tahu. Ah, koki kecil tidak bersalah. Koki kecil benar-benar tidak bersalah. Kenapa bisa begini, Kianer? Kenapa bisa membuat kesalahan dasar seperti ini? Selesai. Jika Yang Mulia murka, kita semua akan mati. Semakin tinggi dipuja, semakin sakit jatuhnya. Segera akan bayar konsekuensinya. Sudahlah, masih muda memang. Biarkan saya lihat dua hidangan terakhir. Saya tak berani. Selesai. Sucing, dua hidangan berikutnya ada masalah apa sebenarnya? Bagaimana aku jelaskan? Hati babi. Hati babi ini jeroan babi, benda najis. Ya benar. Rakyat biasa makan, tak apa-apa. Tapi hari ini kompetisi masak langit, mana bisa menghidangkan benda najis seperti ini? Aku dengar Yang Mulia suka makan. Kurang ajar. Mana mungkin Yang Mulia suka benda kasar seperti itu?
Yang mulia, saya sejak kecil dari rakyat sama sekali tak paham hal ini. Mohon Yang Mulia beri kesempatan lagi. Benar, putriku Kianer sejak kecil patuh dan baik. Pasti ada orang jahat berbuat mencelakai putriku Kianer. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Mohon Yang Mulia mengampuni. Sekarang ambil kesimpulan masih terlalu cepat. Kalau begitu biarkan saya lihat hidangan terakhir. Benar. Sucian pasti bisa memuaskan Yang Mulia. Buka. Ikan ini kenapa tak berkepala? Ya. Ikan utuh tanpa kepala, ayam dan bebek dipenggal. Ini semua hidangan tanpa kepala. Pantangan besar dalam pesta. Sucian. Apa penjelasanmu? 3 hidanganmu ini semua melanggar pantangan kompetisi. Ini bukan harapan baik untuk Yang Mulia. Ini kutukan. Penjaga, bawa Sucian untuk dieksekusi. Penjaga, bawa Sucian untuk dieksekusi. Jangan Yang Mulia, Sucing yang menjebak saya, Sujing yang memfitnah saya, Yang Mulia. Yang Mulia, Mau membantah apa lagi? Baru saja saya lihat. Yang dibuat Sucing, sup panjang umur tanpa batas, sangat mahir. Itu karya ahli. Hanya bisa dibuat oleh master. Sedangkan kamu, setiap hidangan bermasalah. Kau bahkan tak paham dasar-dasar. Ternyata, sebelumnya kau hanya meniru hidangan koki Kekaisaran Su. Kau selama ini menipu saya. Yang Mulia, putri saya, Sucian, selalu patuh dan bijaksana, pasti takkan melakukan plagiat. Ya, pasti Sucing yang buat masalah. Hingga Yang Mulia salah sangka kian menirunya. Harap Yang Mulia selidiki. Harap Yang Mulia selidiki. Aku menunggu bersedia jamin dengan nyawa. Saat aku difitnah tadi, tak satu pun dari kalian yang membelaku. Kini giliran Sukian, kalian malah berebut. Ternyata, dia mutiara di telapak tangan kalian. Kamu seberapa? Kami paling tahu. Sejak kecil, Kianerlah yang lebih jago masak. Kamu sama sekali tak bisa menandinginya. Benar. Kamu jahat. Cepat akui. Tak pernahkah kalian curiga? Sejak kecil aku jago masak. Tapi setelah kalian bawa pulang anak angkat ini, semua masakanku jadi karyanya. Bukan tak lihat, tapi tak mau lihat. Karena kalian tak mau akui, putri yang dibesarkan hati-hati kalah oleh putri kandung yang kalian buang. Diam. Diam. Berani pukul aku? Pukul lagi kenapa? Hari ini akan kuajar kau baik-baik, agar nanti jangan bohong lagi. Aku tak pernah bohong. Cepat katakan yang sebenarnya. Kau mau bunuh adikmu sendiri? Benar. Orang yang besar di luar sifatnya memang buruk. Masih cari alasan. Cepat katakan yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya. Nyawanya nyawa. Nyawaku tidak berharga? Kamu siapa? 1 jari Sucian lebih berharga darimu. 1 jari Sucian lebih berharga darimu. Anak durhaka. Cepat katakan. tidak bisa. Aku harus cari cara. Aku tak boleh mati di sini. Syukurlah Permaisuri tidak tahu hal ini. Kalau tidak, pastinya sakit. Yang Mulia, hidangan Sucing tadi sebenarnya buatanku. Dia yang menukar hidanganku diam-diam. Apa katanya? Hidangan yang dia buat, sup panjang umur tanpa batas, aku
Kakakku lihat sendiri aku membuatnya. Aku Sukian, kau sudah di ujung tanduk masih membela diri? Sulit sekali mengakui meniru hidanganku? Cianer tak mungkin bohong. Pasti dia pernah membuatnya. Suyang, kau yakin pernah lihat Sucian membuat sup panjang umur tanpa batas? Yang mulia, kami jamin dengan nyawa kami, ayah, ibu. Bukankah kalian juga melihatnya? Hari itu Kianer membuatnya dan meminta kami sekeluarga mencicipinya. Yang mulia, benar-benar. Putriku Kianer sering mengembangkan hidangan baru dan mengundang keluarga kami untuk mencicipi dan berbagi. Ya, benar. Pasti Sucing yang jahat menukar hidangan Kianer kami. Orang jahat ini, kau sungguh kejam. Inilah keluargaku. Apapun yang kukatakan mereka tak percaya. Tapi Sukian dengan satu kalimat tanpa alasan bisa membuat mereka begitu mudah percaya. Sucing, Yang mulia, sup panjang umur tanpa batas ini benar-benar karya koki kecil itu. Keluarga mereka ini bersekongkol. Mohon yang mulia, jangan percaya kata sepihak mereka. Dia bisa bersaksi untukku. Ini hamba melapor pada Yang Mulia. Barusan, Sucing benar-benar mengajariku langsung. Yang mulia, mereka berdua berkomplot untuk mengalahkanku dan memenangkan muka koki kekaisarannya. Mohon yang mulia melihat dengan jelas. Baik. Kau bilang sup panjang umur tanpa batas adalah buatanmu. Lalu masakan ini bagaimana cara membuatnya? Bahan apa yang digunakan? Kianer, katakanlah sesuatu. Dia sudah memojokkanmu sampai sejauh ini. Kau tak perlu terus melindungi anak durhaka ini. Benar, ini bukan saatnya menjaga muka. Jika kau tak berkata, seluruh keluarga kita akan ikut terseret. Sisi demi memikirkan ayah dan ibu, cepat katakan. Cepat katakan. Dia jelas tak bisa mengatakannya. Karena masakan ini bukanlah buatannya. Kau tahu caranya? Kalau begitu, kau yang katakan. Begini, Sup panjang umur tanpa batas ini diperlukan umur 3 tahun kura-kura danau Tai dipadukan dengan jamur salju Gunung Kunlun. Dipotong dengan pisau giok. Selanjutnya, giliranmu bicara. Selanjutnya, Sup panjang umur tanpa batas ini diperlukan kura-kura danau Tai berumur 3 tahun dipadukan dengan jamur salju Gunung Kunlun. Dipotong dengan pisau giok. Selanjutnya, giliranmu bicara. Cianer, katakan. Cepat katakan, Kianer. Katakan. selanjutnya, Baen, selanjutnya, Katakan. Kianer. Chen, kenapa kamu? Kalian memaksanya seperti ini. Tentu saja dia tak bisa bicara. Karena dia hanyalah seorang penjiplak yang picik. Kau. Sudah sampai situasi ini, kau masih memfitnah Kian? Apakah kau masih manusia? Wanita, jika Cian ada apa-apa, aku tak akan membiarkanmu. Apa masih bengong? Cari tabib. Yang Mulia, adik perempuan hamba sakit, mungkin tak bisa lanjut bertanding. diizinkan. Panggil tabib istana. Perlombaan ditunda sampai besok. Kau Sucing. Kenapa dulu aku tak melihatnya, kau ternyata begitu menjijikkan. Aku menjijikan? Bukankah memang begitu? Demi kepentingan pribadimu dan gengsimu sendiri, kau berani-beraninya berkata bahwa Sukian menjiplakmu. Bahkan setelah Sukian menjadi seperti sekarang ini, kau masih terus-menerus menfitnahnya. Karena dari awal sampai akhir, semua hidangan ini kulakukan. Kau, baik, teruslah bersikeras. Akan kulihat besok setelah lomba, apakah kau masih bisa tertawa? Tunggu sampai lomba besok dimulai, yang tak akan bisa tertawa adalah kalian. Master Wuji, mari kita berpindah tempat. Yang Mulia, tunggu sebentar. Master masih ada petunjuk apa? Gadis Su, naiklah ke sini. Hamba menghadap Yang Mulia.
Hormat kepada Master Wuji. Tak usah belelah-lelah. Tak tahu mengapa Master Wuji berhenti. Apakah ada perintah? Aku melihat caramu memasak. Teknik pisau lincah bagai naga. Penyedapnya sempurna. Aku ingin menerimamu sebagai murid langsungku. Bagaimana pendapatmu? Koki kecil tentu bersedia. Ini adalah keberuntungan terbesarku. Master, gadis ini belum terbebas dari tuduhan jiplakan. Jangan terlalu dipercaya. Yang Mulia berkata benar. Kalau begitu tunggu setelah ujian ulang besok. Jika ia bisa membuktikan kesuciannya, membuktikan kemampuannya sendiri, aku baru akan menerimanya sebagai murid langsung. Koki kecil pasti akan berusaha sekuat tenaga kepada Yang Mulia dan kepada Anda untuk membuktikan bahwa Koki kecil mencapai posisi Koki Kekaisaran adalah dengan kemampuan asli. Saya pasti akan mengerahkan segenap kemampuan untuk membuktikan kepada Yang Mulia bahwa saya mencapai posisi Koki Kekaisaran dengan kemampuan yang sebenarnya. Baik. Hahaha. Pergilah dan bersiaplah dengan baik. Baik. Yang Mulia, kepakaran memasak Master Wuji tentu tak ada yang berani meragukan. Namun, kasus penjiplakan oleh saudari-saudari Su ini sudah di masyarakat menimbulkan kegemparan besar. Jika tidak ditangani dengan tepat, bisa merusak wibawa kerajaan. Hamba berani menyarankan, tahan kedua wanita itu dulu untuk diinterogasi. Guru, Yang Mulia bijaksana. Jika mereka ditahan secara gegabah saat ini, pertama, bisa membuat para koki di seluruh negeri kecewa. Kedua, ujian akhir besok justru bisa menjadi kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Saya rela menjamin dengan reputasi seumur hidup saya, agar mereka besok dalam kompetisi di hadapan Kaisar bisa membuktikan diri mereka bersih. Jika benar terbukti menjiplak, barulah dihukum, tidak terlambat. Jika memang memiliki bakat asli, bukankah itu menjadi berkah bagi negara naga kita? Adapun perbincangan di masyarakat, saat kompetisi di hadapan Kaisar besok, setelah semuanya selesai, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Pada saat itu, fitnahan akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimana pendapat Yang Mulia? baik. Karena guru sudah berkata demikian, mari kita lakukan sesuai keinginan guru. Kompetisi besar di hadapan Kaisar besok. Pemenang akan diangkat jadi kepala dapur kekaisaran dan dapat gaji tingkat 3. Yang kalah akan dihukum karena menipu Yang Mulia, dieksekusi segera. Ibu, Sudah bangun. Cian, Cianer, akhirnya kau sadar. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana ibu nanti? Syukurlah kau sudah sadar. Syukurlah kau sudah sadar. Kata tabib, kau ini terlalu emosi. Harus banyak istirahat. Oh iya, Fenger, bawakan sup saluran katak dan sarang burung walet itu. sudah siap. Sucing ini sungguh keterlaluan. Jelas-jelas tidak punya kemampuan. Tapi berulang kali menuduh Cian menjiplak masakannya. Sampai Kian jadi begini. Tenang saja. Dengan kemampuan seadanya itu, di pertandingan ulang besok, dia pasti mati. Kau cukup istirahat saja. Besok jangan sampai memikirkan hubungan saudari. Buat saja satu hidangan dengan baik, nanti dia akan terbongkar aslinya. aku... Bagaimana ini? Tadi dia menyuruh orang lain yang memasak, sehingga aku tak bisa pakai sistem untuk meniru masakannya. Berarti dia tahu kelemahan sistemku. Bagaimana aku melawannya? Aku tak boleh biarkan dia mencuri perhatian dariku. Cian, kau masih memikirkan perempuan itu? Aduh, lagi pula dia kan kakakku. Dan yang dia lakukan hanya ingin diakui orang. Aduh, adikku yang bodoh ini, kamu tak perlu memikirkan orang seperti itu. Dia berulang kali memfitnahmu, bahkan menuduhmu menjiplak masakannya. Ini jelas-jelas ingin menghancurkanmu. Seharusnya kau membongkarnya lebih awal. Benar, bajingan ini dari kecil sudah iri padamu. Sekarang berani mencelakaimu di kompetisi istana tenang. Ibu takkan membiarkannya. Dia pikir
dengan dekat Master Wuji bisa bangkit. Besok final di hadapan Kaisar. Kalau dia main curang. Yang pertama, Yang Mulia takkan ampuni dia. Tenang, dengan masakannya yang kasar itu pantas dekat Master Wuji, kupikir besok dia pasti kalah. Nanti Qian Qian akan menjadi murid terakhir Master Wuji. Hahaha. Qian Qian, kaulah kebanggaan keluarga Su, istirahatlah baik-baik, kumpulkan tenaga. Besok ibu akan menyaksikannya jatuh dan hancur. Sucing, besok di pertandingan kau harus turun sendiri. Nanti aku hanya perlu meniru hidanganmu. Kau tetap tak akan menang. Kompetisi masak langit babak final dimulai. Pemenang hari ini akan dinobatkan sebagai koki langit, masuk di bawah bimbingan Master Wuji. Yang kalah akan dianggap menipu Yang Mulia, dihukum pancung segera. Akhirnya kebenaran hampir terungkap. Menurutmu siapa yang menang? Sudah pasti Sucian. Kali ini pasti Sucing itu memakai cara curang hingga Sucian pingsan. Betul, betul. Kalian berdua sama-sama memilih daging sapi. Rasa siapa yang lebih unggul, dialah pemenangnya. Baik. Baik. Lihat, wajah Qianer segar merah. Sepertinya istirahatnya cukup. Sucing pasti bukan lawan Qianer. Dengan keterampilan masaknya yang kasar itu, mana mungkin menandingi Qianer? Waktu itu, pasti dia main curang sampai Qianer pingsan. Iya. Terus menuduh Sisi. Berkali-kali meniru hidangan Sisi. Hari ini, saat itulah wujud aslimu terbongkar. Tunggu saja, dia akan dihukum mati oleh Yang Mulia. Kak, kali ini kau tak punya pembantu. Mari kita lihat bagaimana kau menghindari sistemku. Adikku yang bodoh. Kau kira dengan memasak sendiri, aku tak bisa mengatasi sihir kotormu? Sujing malah menggunakan pisau yang dipanaskan. Kurasa yang akan dia buat adalah daging sapi lava. Daging sapi lava. Bagus. Daging sapi lava adalah hidangan yang sangat umum. Pemula pun bisa membuatnya. Satu-satunya kunci adalah memanaskan pisaunya dulu. Memotong daging dengan pisau panas bisa mengunci sari daging dan juga mencegah lemak dalam daging membeku. Dia malah mengeluarkan hidangan sesederhana ini. Kurasa dia sama sekali tak menganggap serius pertandingan ini. Tidak. Kurasa Sucing sudah menemukan cara. Dia bisa membuktikan dia tidak menjiplak masakan Sukian. Sucian. Meski caranya sama, tapi dengan alat berbeda, hasil hidangannya akan sangat berbeda. Bisakah kau melihatnya? Apapun yang kau lakukan, aku bisa menirunya persis. Kau tak akan pernah menang atas sistemku. Peringatan, peringatan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sistem ini gila ya. Teknikku sama persis dengannya. Peringatan sekali lagi, pengolahan hidangan inang abnormal. Diam kau. Tirulah dengan patuh, jangan bersuara. Ya, Sucian tadi bicara sendiri apa? Tadi aku sepertinya melihat sesuatu yang merah. Coba lihat. Sucing bikin daging sapi lava. Apa? Itu cuma masakan rumah biasa. Dia mau pakai itu untuk mengalahkan Sukian? Kayaknya dia sadar tak bisa menjiplak lagi, jadi cuma bisa masak sederhana. Hahaha. Wah, memang sampah. Tak pantas dipertontonkan. Lihat hidangan apa yang disiapkan. Berani juga dibawa ke sini. Sepertinya hidangan Qianer tak perlu dinilai lagi. Dia pasti kalah dari Qianer. Dia pasti kalah. Ternyata dulu bisa jadi koki kekaisaran
semua karena menjiplak Kianer. Hari ini akhirnya terungkap kebenarannya. Nanti saat umumkan kemenangan Kianer, wah, leluhur kita pasti bangga. Hahaha. Wah, kita telah membesarkan satu-satunya koki langit di keluarga Su. Dan Su Qian masih sangat muda. Di masa depan, pasti akan terkenal sepanjang masa. Hahaha. Tertawalah terus. Semakin senang kau tertawa sekarang, semakin sedih kau nanti menangis. Aku sudah selesai. Hahaha. Astaga, cepat sekali menyelesaikannya. Su Qian memang sudah berpengalaman. Tidak seperti Su Qing yang tidak begitu mahir. Satu hidangan daging sapi lava saja dimasak sedemikian lambat. Kakak, aku lagi-lagi lebih cepat darimu. Nanti mereka akan bilang kau lagi yang meniruku. Lihat saja bagaimana kau menghadapinya. Kakak, sudah saat seperti ini, kau masih bisa tertawa. Kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Adikku sayang, caramu sama denganku. Kau yakin hidangannya benar-benar sama? Apa katamu? Aku hanya merasa kau terlalu bodoh, sampai tak bisa memasak daging sapi lava. Kau pikir aku akan percaya padamu di acara penting seperti hari ini memasak hidangan yang begitu sederhana? Percaya atau tidak, terserah kau. Nanti, setelah Yang Mulia dan Master Wuji melihat hidanganku, mereka hanya akan memuji-muji. Nanti, dengan sendirinya aku akan menjadi murid terakhir Master Wuji. Su Qian, ada apa ini? Yang Mulia, bolehkah saya bertanya, ada masalah apa? Yang Mulia, ada apa yang menjadi masalah? Kamu benar-benar mengecewakan saya. Saya belum pernah mencicipi masakan serendah ini. Suhu pisau jika terlalu rendah, tekstur daging yang dipotong akan menjadi keras. Rasanya sangat buruk. Su Qian, apakah kamu tidak mengerti pengetahuan paling dasar sekalipun? Tentu saja dia tidak mengerti. Dia sama sekali tidak bisa memasak hidangan ini. Diam. Kamu si pengakor yang hanya menjiplak saya. Kalau masakanku tidak bagus, maka masakanmu juga tidak bagus. Adikku sayang, lihat baik-baik. Apakah masakan kami sama? Bagaimana bisa begini? Aku jelas-jelas mengikuti sistem. Ini tidak mungkin. Ilmu sesatmu memang bisa meniru caraku. Tapi kamu mengabaikan pisaunya. Inti dari hidangan ini terletak pada pisaunya. Suhu pisaumu belum mencapai 3 kali mendidih. Sudah mulai memotong daging. Seratnya hancur, rasanya punah. Kamu, daging sapi paling sederhana saja tidak bisa memasaknya. Berani bersaing denganku untuk gelar koki langit? Su Qian, kamu, apa penjelasanmu? Yang Mulia, saya... Jadi selama ini selalu Su Qian yang meniru Su Qing? Kita selama ini salah menuduh Su Qing? Su Qian, kamu licik sekali. Kamu telah menipu kita semua. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Jadi, apa mungkin sebelumnya kita sudah dibohongi oleh Qian? Dialah yang selama ini menjiplak masakan Su Qing. Bagaimana bisa begini? Artinya, kita salah sangka pada King Qing. Kita sebelumnya memperlakukannya seperti itu. Kakak, selamatkan kakakku. Aku difitnah. Fakta sudah jelas di sini. Mau aku percaya bagaimana? Bukan, benar-benar aku yang buat. Su Qing. Si Su Qing manis itu yang memfitnahku, Kak. Diam. Kau tak dengar Yang Mulia dan Master Wuji bicara apa? Ayah. Ayah paling sayang Kianer. Kianer begitu patut dan mengerti, mana mungkin lakukan ini ya? Kau anak durhaka. Ayah. Ayah paling sayang Kianer. Kianer begitu patut dan mengerti, mana mungkin lakukan ini ya? Aduh, Ah, kau anak durhaka. kau pukul aku? Sejak kecil sampai besar, sepatah kata keras pun tak pernah kau ucapkan padaku. Hari ini, demi dia, demi wanita ini, kau malah memukulku. Ah, Memang kau yang kupukul. 2 tamparan ini
mana bisa menandingi sepersejuta pun penderitaan Kingerku selama bertahun-tahun? Kalau bukan karena kau, anak durhaka ini, mana mungkin kami salah sangka pada Kinger? Mana mungkin salah sangka pada putri kandung kami sendiri? Salahku, dia yang tiba-tiba masuk. Dia yang merebut segala milikku. Padahal akulah putri satu-satunya keluarga Su. Sucian, selama bertahun-tahun kami tak pernah mengabaikanmu karena Sucing. Justru Cing-Cing karena kebohonganmu menderita banyak, diusir dari rumah. Di manakan hati nuranimu? Sujian, kami sangat percaya padamu, selalu menganggapmu seperti adik kandung. Tapi kau tipu semua orang. Lihat ibu jadi seperti apa karena ulahmu. Bukan begitu. Bukan begitu, Kian. Masih mau membela diri? Ah, tak perlu lagi membela diri. Baik. Aku akui selama ini aku yang meniru dia. Kau anak durhaka. Mau salahkan kalian terlalu bodoh. Lebih percaya anak angkat daripada putri kandung sendiri. Sekarang pura-pura mesra seperti ayah anak. Kesengsaraan yang kau bawa padanya tak kalah dari aku. Pengawal, bawa dia. Hahaha. Meski aku mati, kalian tak akan tenang. Kalian akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Hahaha. Tak disangka Sucian ini kejam sekali. Keluarga Su tulus menampungnya, tapi dia malah menjebak keluarga Su. Itu salah keluarga Su sendiri. Kamu tak dengar? Keluarga Su semuanya tolol. Percaya buta pada Sucian, malahan mengecewakan keluarga. Sebenarnya mereka Sucing ya. Aduh, kamu bilang Sucing ini masih mau balik ke keluarga Su? Anakku. Anakku, aku ada hubungan apa denganmu? Cinger, ayah salah. Ayah benar-benar salah. Aku sudah lama putus dengan keluarga Su. Aku juga bukan keluarga Su. Adik, kami salah. Maafkan kami. Iya, Cing-Cing. Cepat baliklah. Kami janji nanti tak akan biarkanmu tersakiti lagi. Rumahku kan sudah kalian hancurkan. Dulu siapa yang mencaciku? Lalu siapa yang usir aku dari keluarga Su? Kini Sucian tiada. Kalian baru ingat aku? Cinger, bukan begitu. Kami... Cing-Cing, asal kau mau balik, kami akan ganti rugi 1000 kali. Apapun yang kau mau kami berikan. Ah, benar. Dulu semua kami buta. Salah lihat kaca dianggap berlian. Cepat baliklah. Kami janji. Tak akan ganggu kau lagi. Kami pasti perlakukan kau baik. Cing-Cing. Kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Ya, kami memang bersalah padamu. Tapi, bagaimanapun kita satu keluarga. Dan ayah dulu juga baik padamu. Baik padaku? Dulu kalian memanjakan Sucian dengan makanan dan pakaian terbaik. Bagaimana denganku? Apa aku makan enak? Apa aku berpakaian hangat? Pernahkah kalian peduli? Inikah yang kalian sebut baik padaku? Dulu aku berusaha mati-matian untuk menyenangkan kalian, hanya agar kalian mau memandangku. Dan kalian? Di mata kalian hanya ada anak angkat kalian yang terpandang, yang dibesarkan dengan penuh perhatian. Sedangkan aku, hanyalah anak liar yang terbuang, berbau busuk pasar, tak pantas dibawa ke depan umum. Aku tak pantas masuk keluarga Su. Cinger. Kinger. Ayah. Cinger. Ayah salah. Ayah buta.
Pukul atau makilah ayah. Ayah hanya mohon, beri keluarga Su satu kesempatan. Ayah, cepat bangun ayah. Sekarang kau tahu bersalah. Dulu saat aku berlutut di salju, memohon pada kalian untuk tak membuangku, pernahkah kalian berbelas kasihan? Cinger, ayah tahu salah. Kau minta ganti rugi apapun bisa, asalkan kau mau kembali. Ganti rugi? Ganti rugi bagaimana? Ganti penderitaanku selama ini? Atau ganti sikapmu yang kejam selama ini padaku? Berlutut. Kalian berlutut. Ibu berlutut untukmu. Adik, Berlutut. Maafkan ayah dan ibu, maafkan kedua kakakmu. Cinggar, cinggar, Ayah mohon jangan pergi. cinggar. Aku bukan anjing yang kalian bisa usir dan panggil sesuka hati. Anjing yang kalian perlakukan semena-mena, anjing yang mengemis dengan lonceng masih dapat kandang, masih bisa dapat tempat berlindung. Tapi aku, Sucing, yang mengemis, tak pantas masuk keluarga Su kalian. Cinggar, cinggar. Ayah mohon jangan pergi. Tuan Su, kendalikan diri. Sejak aku meninggalkan keluarga Su saat itu, aku sudah bukan lagi anggota keluarga Su. Cinggar, cinggar, Adi, Kinggar. Selesai. Semua selesai. Kita kehilangannya untuk selamanya.